Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya guys. Kali ini kami spill perjalanan kami menuju Jabal Sur dan Jabal Rahmah di kota Mekah Al-Mukarramah. Oke, let's go. Wasallam ketika diwahyukan oleh Allah untuk berdakwah, maka banyak orang kafir Quraisy, orang-orang kafir Quraisy, pembesar kafir Quraisy tidak senang sama Nabi Muhammad SAW. Sehingga mereka kumpul, kalau kata orang dosen Surya itu berembuk, tidak tahu kalau Banyuasin berembuk apa berembuk, musyawarah, berasan musyawarah untuk apa? Untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Ngapa dibunuh? Karena bakal menghilangkan agama-agama mereka, di mana agama orang kafir Quraisy dulu gawenya atau kerjanya itu menyembah berhala patung, tapi mereka tawaf juga mereka orang kafir Quraisy itu tawaf juga di Ka'bah, tapi tawafnya mereka, berdoanya mereka itu dengan patung. Kalau kita dengan Allah, mereka dengan patung, sehingga mereka takut, cemas kalau Nabi Muhammad ini dakwanya diterima oleh masyarakat Mekah. Pada waktu itu mereka cemas, sehingga mereka musyawarah ingin membunuh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pada malam hari dikepung rumah Nabi Muhammad, lebih kurang 20-30 kafir Quraisy yang kepung rumah Nabi Muhammad. Maka di dalam rumah Nabi Muhammad ada yang kakeknya jadi menantu Nabi Muhammad. Siapa Pak? Sayyidina Ali. Sehingga Sayyidina Ali ini nganti ke Nabi Muhammad, tempat tidur Nabi Muhammad. Jadi diganti ke Nabi Muhammad, diselimuti oleh Rasulullah, sehingga ketika keluar Nabi Muhammad membaca surat Yasin, 5 ayat surat Yasin. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Maka seketika Nabi Muhammad keluar dari rumah, tidak ada satu pun mata yang melihat Nabi Muhammad. Bahkan riwayat ada yang mengatakan orang kafir Quraisy itu ditidukkan sementara, semenit 2 menit. Tapi ketika itu pendapat yang kuat dikatakan orang kafir Quraisy itu tetap terbangun, tetap melihat. Jadi ketika Nabi Muhammad berjalan, mereka itu tidak ingat Nabi Muhammad, seakan-akan kosong. Seketika ada jin yang diciptakan oleh Allah. Jin ini tidak pernah tidur semasa hidupnya. Maka ketika Nabi Muhammad baca wajah min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum la yubsirun, seketika jin ini tertidur. Jadi semasa hidupnya jin ini tidak pernah tidur. Ketika dibacakan Nabi Muhammad itu tidur. Sehingga yang ngasih kabar ke orang kafir Quraisy ialah jin. Kenapa jin bisa tahu bahwa Nabi Muhammad sudah jalan? Karena jin ini, ada jin yang dia bisa mencuri kabar atau berita di langit. Sehingga dikasih tahulah orang kafir Quraisy ini dibisiki oleh jin bahwa Nabi Muhammad itu sudah jalan. Jadi yang kafir Quraisy tidak percaya, sehingga orang kafir Quraisy masuk 20-30 masuk ke rumah Nabi Muhammad. Ketika dibuka, memang benar Nabi Muhammad sudah keluar. Jadi yang dibuka Sayyidina Ali. Tak kata atau tidak ada yang berani melukai Sayyidina Ali, karena ayahnya Sayyidina Ali itu siapa? Ali bin Abi Thalib itu adalah pembesar kafir Quraisy. Kalau kita nih ibaratnya mungkin gubernur atau bupati, atau bisa jadi menteri-menteri atau presiden, sehingga dihormati oleh orang kafir Quraisy. Sehingga Sayyidina Ali tidak disentuh oleh orang kafir Quraisy. Sehari Nabi Muhammad di sana, yang masak Nabi Muhammad untuk makan ataupun yang nganteri Nabi Muhammad makanan, ada yang tahu? Ialah anak daripada Sayyidina Abu Bakar, namanya Sayyidah Asma. Beliau yang masak, terus beliau yang ngantar ke puncak gunung. Kalau kita jiwa aja tingginya gunung itu, bayang ke mana Sayyidah Asma setiap hari
naik turun gunung untuk ngantari makanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seketika di dalam gunung, di dalam bukit, di dalam goa yang ada di Jabal Sur, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini kecapean, sudah terlewat, ditutuplah dengan kaki beliau. Ditutup dengan kaki beliau, sehingga tidak lama kemudian ada seekor ular datang, digigitlah kaki Sayyidina Abu Bakar. Karena kelewatan sakit, Sayyidina Abu Bakar ini menetes ke air mata. Kalau kita kan kalau sudah kelewatan sakit pasti air mata kita itu tertetes sendiri ya Pak ya. Nah itu Sayyidina Abu Bakar tertetes, air mata Sayyidina Abu Bakar mengenai kening daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Muhammad kaget, bangun Nabi Muhammad, ditanyalah, wahai Abu Bakar, kenapa engkau menangis? Apakah engkau takut atas kejaran orang kafir Quraisy? Jadi ada ayat turun ketika itu, la tahzan, la takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan kau takut. Kalau kita berdua, maka yang ketiganya ialah Allah. Jadi jangan engkau sedih atau bertakut, karena Allah itu bersama kita. Dijawab oleh Sayyidina Abu Bakar, bukan saya takut ya Rasulullah. Jadi bukan saya takut ya Rasulullah, tapi ada sepertinya seekor ular yang menggigit kaki saya. Oleh karena saya tidak mau membangun engkau wahai Nabi Muhammad, jadi saya tahan sakit itu sampai tertetes air mata saya. Dari Mekah ke kota Madinah sekarang naik bis itu jalan 80-100 mungkin 5-6 jam. Tapi karena Nabi Muhammad itu jalan kaki pakai onta, tapi jalannya jangan seperti jangan kita bayangkan seperti jalan yang kita lihat sekarang. Jalannya itu kita naik bukit. Kalau zaman dulu naik bukit, turun bukit, naik gunung, turun gunung. Sehingga perjalanan yang ditempuh oleh Nabi Muhammad dari kota Mekah menuju kota Madinah 7 hari. Bayangkan bagaimana Nabi Muhammad menahan lapar, menahan haus, menahan terik matahari. Tetapi alhamdulillah Nabi Muhammad itu ketika berjalan, setiap beliau berjalan akan ditutupi oleh awan. Maka Nabi Muhammad tidak pernah merasakan kepanasan. Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Jamaah Banyuasin menuju Jabal Sur. Kurma muda bu, kurma muda bu. Oke guys, mari kita lanjutkan. Setelah dari Jabal Sur, kita kloter 16 Kabupaten Banyuasin menuju ke Jabal Rahmah di Padang Arafah. Mari. Atau dibangun oleh Syekh Sudes. Tahu Syekh Sudes? Tahu, imam. Syekh Sudes ini imam Masjidil Haram, salah satu imam senior yang ada di Masjidil Haram. Masya Allah, memang di Mekah ini imam-imam masjid itu dimuliakan, dan juga makam-makamnya kalau meninggal itu ada khusus namanya Maqbaratul Adal, Al-Adal, nama tempatnya Al-Adal. Mekah ini dulunya kota yang gersang, tandus, tidak ada kehidupan.
yang mana uang pertama kali atau bangsa atau suku pertama kali masuk kota Mekah ataupun Saudi itu berasal dari Yaman. Berasal dari Yaman. Dari suku inilah kakek lahirnya Quraisy, suku Quraisy. Dari suku inilah juga nikahnya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Dari suku inilah juga kakek lahirlah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Menuju kawasan Arafah. Insya Allah doa itu akan kembali ke kita. Nah, jadi itulah kuncinya supaya kita bisa diwafat kita dalam keadaan husnul khatimah dan di tempat yang baik dan juga di waktu yang baik. Cacing baik takutan nak makan bareng kita. Ini memang betul-betul insya Allah kita sama-sama mendekatkan diri kepada Allah. Kita sama-sama banyak kirim salawat ke Nabi Muhammad. Insya Allah kita termasuk uang pilihan. Amin ya Rabbal. Kita ada budaya Arafah. Di bawahnya dimasuk lempar kata Arafat Star Heri. Iya. Star Heri. Arafah dimulai di lokasi ini. Tutup. Kalau misalnya Jabal Rahmah buka, ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, jarak di antara parkir bis kita ini menuju Jabal Rahmah itu betul-betul harus speed ketika kita hari-hari dulu ke Arafah. Tidak lama lagi, sekitar 6 hari lagi. Sekitar 6 hari, jangan sampai kita pergi ke Jabal Rahmah lagi kita sakit. Karena di luar panas, Jabal Rahmah memang tempat berkah. Pernah didatangi oleh Nabi, tapi jangan sampai mudarat bagi kita. Karena inti kita pergi itu untuk kita haji. Dapat Jabal Rahmah, insya Allah bisa kita berulang-ulang pergi. Dengan apa? Dengan kita melaksanakan umrah. Amin ya Rabbal. Mudah-mudahan dengan kita sudah haji ini kita bisa umrah setiap bulan. Amin. Tidak mungkin kalau bagi Allah. Baik ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau di jauh-jauh itu di ujung sana sudah terjengok kabarnya kapasitas tempat tenda itu dalam siko tenda itu katanya 200 wallahu a'lam, tapi 100-200, tapi kita harus syukuri, itulah ujian kita untuk berhaji. Jangan sampai kita kalau kata Palembang itu tenda-tenda di Padang Arafah. Apa kalau bagi hasil itu Pak? Berutuan sama becanya. Sama. Nah, karena ujian kita di situ, kalau kita sering berutuan, maka amal ibadah kita akan terkikis. Kurang ya. Seakan-akan kalau kita puasa itu sering dengar kakek-kakek dulu, nenek-nenek kalau misalnya hajian katanya atapnya atap seng. Yang mana kalau panas itu tembus panasnya. Kalau sekarang enak, sudah ada kipasnya, sudah ada tendanya, ada kasurnya. Alhamdulillah. Nah sekarang ini kita sudah masuk lokasi Arafah. Kalau kita wukuf di sini di bis kita ini sah. Jadi dimanapun tempat, kalau itu sudah masuk lokasinya di Arafah, sah wukuf kita. Nah makanya Jabal Rahmah itu masuk lokasinya di Arafah sehingga dikenal dengan Jabal Arafah atau Jabal Wukuf. Jabal Rahmah ini, Jabal artinya bukit, Rahmah artinya kasih sayang. Di mana sejarahnya? Setelah Nabi Adam diturunkan ke India, lokasinya bertepatan di India lebih kurang. Dan juga Siti Hawa diturunkan di Jeddah, kota Jeddah, tempat landing pesawat kita kemarin. Itu ngapa namanya Jeddah? Jeddatun artinya nenek. Karena Siti Hawa diturunkan di sana. Setelah ratusan tahun dipertemukan kembali oleh Allah di Jabal Rahmah. Maka kalau kita diberi kesempatan boleh doa di sana.
Kita berdoa, ya Allah panggillah keluarga kami, sanak kami ini untuk wukuf di Arafah. Jadi kita doa di sana, kita doa baik-baik, insya Allah salah satu tempat yang berkah, insya Allah doa kita dikabulkan juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu diperhatikan kalau kami jalan menuju Jabal Rahmah. Lah itu Jabal Rahmah di depan mata. bagi yang WC silakan WC dulu. Kita kumpul lagi di depan WC. WC dah. Tidak. Ayo nak WC dah. Ayo nak WC ya. Belum. Sila mana? Sila dulu. Kalau dah. Kami mengunjungi Jabal Rahmah. Alhamdulillah. Langsung bareng begitu foto biar cepat. Setelah itu silakan foto dewe-dewe. Bismillahirrahmanirrahim. Saat ini sedang berada di Jabal Rahmah bersama jemaah haji Banyuasin. Dia pun masjidnya tu. Dari di aplikasi di belajar. Oke guys, terima kasih sudah mengikuti perjalanan kita hari ini. Sampai jumpa di acara City Tour Haji 2024 berikutnya. Thank you for watching. Semoga kamu segera dipanggil Allah untuk menjadi tamunya di Baitullah. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.